Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Sasya Damayanti dengan NIM 201103108 dari kelas 6R Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, saya di sini akan mempraktikkan self-hypnosis mengenai cara meningkatkan konsentrasi belajar pada siswa. Nah, sebelum itu ada pun permasalahan yang dapat saya paparkan, yang mana sebagai seorang siswa tentu sangat seringkali kita temui siswa tersebut sulit dalam melakukan konsentrasi saat belajar. Nah, kesulitan konsentrasi itu tidak hanya terjadi pada saat siswa belajar saja, tetapi juga ketika mereka melakukan presentasi ataupun saat menjawab suatu soal. Nah, ketidakfokusan atau ketidakkonsentrasian tersebut bisa terjadi dari berbagai hal. Misalnya saja seperti suara yang bising dari luar kelas, kemudian siswa tersebut merasa gugup, kemudian takut kehabisan waktu, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut mengganggu pikiran siswa sehingga siswa kerap sulit melakukan konsentrasi. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan self-hypnosis untuk meningkatkan konsentrasi belajar pada siswa. Nah, adapun tahapan-tahapannya itu yang pertama, cari tempat duduk atau bersandar atau boleh berbaring yang menurut anak-anak itu nyaman. Kemudian yang kedua, merilekskan tubuh dan pikiran menuju kondisi self-hypnosis. Kemudian yang ketiga, menanamkan anchor self-hypnosis untuk memprogram pikiran dalam membuat sugesti. Dan yang terakhir, lakukan terminasi atau mengakhiri self-hypnosis itu sendiri. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan melakukan self-hypnosis dan NLP. Adapun tujuan kita melakukan self-hypnosis dan NLP ini yaitu untuk mengatasi kesulitan fokus dan konsentrasi pada anak-anak dan mengatasi rasa kecemasan yang ada dalam diri anak-anak. Baiklah, mari kita melakukan self-hypnosis. Tahap pertama adalah pre-induksi. Pada tahap ini, tutup mata dan mulailah untuk rileks. Berdoa lalu tanamkan niat untuk melakukan self-hypnosis. Tahap selanjutnya adalah deepening. Kendorkan otot mata, buat otot mata Anda tidak bisa dibuka. Kendorkan seluruh otot tubuh. Lakukan hitungan mundur dari 10 hingga 1. Bayangkan setiap angka hitungan tersebut diselingi sugesti, semakin rileks sampai angka-angka tersebut lenyap dari pikiran Anda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perdalam tingkat relaksasi dengan memperhatikan nafas. Sugestikan dalam diri Anda, setiap hembusan nafas menghantarkan tubuh dan pikiran saya ke dalam kondisi relaksasi yang semakin dalam.
Rasakan tubuh yang semakin nyaman, semakin damai, semakin menuju ke alam bawah sadar, sampai tercapai kondisi rileks menuju hipnosis. Tahap selanjutnya adalah sugesti, menanamkan anchor mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun. Setiap saya mulai belajar dan menjawab tes, entah mengapa dan bagaimana, maka rasa fokus saya menjadi sangat tinggi untuk belajar dan menjawab tes, dan hasil yang didapat sangat memuaskan. Lakukan pengulangan anchor hingga beberapa kali. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap saya mulai belajar dan menjawab tes, entah mengapa dan bagaimana, maka rasa fokus saya menjadi sangat tinggi untuk belajar dan menjawab tes, dan hasil yang didapat sangat memuaskan. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap saya mulai belajar dan menjawab tes, entah mengapa dan bagaimana, maka rasa fokus saya menjadi sangat tinggi untuk belajar dan menjawab tes, dan hasil yang didapat sangat memuaskan. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap saya mulai belajar dan menjawab tes, entah mengapa dan bagaimana, maka rasa fokus saya menjadi sangat tinggi untuk belajar dan menjawab tes, dan hasil yang didapat sangat memuaskan. Tahap terakhir adalah melakukan terminasi. Sadari diri sedang duduk, sadari tangan dan kaki, sadari tubuh. Sambil menanamkan sugesti, saya bangun dengan kondisi yang segar dan sehat. Lalu perlahan mulai buka mata Anda. Berikutnya, kita akan melakukan NLP. Nah, masih dengan permasalahan yang sama. Nah, untuk langkah-langkah melakukan NLP itu, yang pertama, cari tempat yang tenang, jauhkan dari benda elektronik seperti HP dan laptop, kemudian posisikan diri boleh terlentang atau duduk, dan pejamkan mata dan mulai melakukan NLP. Baiklah, sekarang kita akan melakukan NLP, mulai dari menanamkan niat. Nah, anak-anak, langkah pertama adalah merancangkan tujuan atau goal setting, yang dalam hal ini goal settingnya adalah mampu mengatur kefokusan dalam diri. Langkah selanjutnya, anak-anak bisa mengajukan pernyataan positif kepada diri sendiri. Seperti, apa yang bisa aku lakukan agar bisa membuatku lebih fokus? Tahap selanjutnya adalah mengubah gambaran mental Anda. Bayangkan hal-hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman dan tidak fokus menjadi lebih gelap dan lebih menjauh. Bayangkan juga orang-orang atau hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik dan lebih bisa fokus menjadi lebih cerah dan semakin dekat dengan Anda. Langkah selanjutnya adalah anak-anak bisa memainkan skenario mundur, yang mana
Pikirkan kejadian atau situasi di mana Anda sedang belajar atau menjawab soal ulangan, atau situasi Anda sedang memerlukan kefokusan. Mainkan mundur kejadian tersebut hingga akhir yang berbeda. Pikirkan Anda sedang fokus ketika menerima pelajaran, lalu melakukan ulangan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terakhir, visualisasikan warna dan hubungkan dengan perasaan yang Anda alami. Bayangkan jika Anda sudah fokus, maka warna yang terpancar dari dalam diri Anda adalah warna putih dengan sinar. Jika sudah selesai, Anda bisa menyadari seluruh tubuh Anda dan mulai untuk membuka mata secara perlahan. Nah, itu tadi anak-anak, kita telah melakukan self-hypnosis dan juga NLP. Nah, adapun manfaat dari kegiatan kita tadi itu adalah agar meningkatkan tingkat kefokusan anak-anak serta juga bisa mengatasi rasa kecemasan anak-anak selama ini. Baiklah, sekian self-hypnosis dan NLP yang dapat saya praktikkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.